Ada 4 kepribadian yang harus kita tahu untuk memahami kepribadian orang lain itu seperti apa, dan untuk memahami kepribadian diri kita itu seperti apa. Di antaranya ada kepribadian sanguinis, yang kedua ada kepribadian melankolis, yang ketiga ada kepribadian koleris, yang keempat, yang terakhir ada kepribadian pragmatis. Seperti apa sih kepribadian keempat orang ini? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bareng Simus, di mana tempat kita akan belajar, tempat kita bakal tumbuh bersama, tumbuh bareng, kita mengisi ilmu dan pengetahuan apa yang mungkin sebelumnya kita belum ketahui, jadi kita bakal belajar bareng di sini. Hari ini aku bakal bahas tentang 4 kepribadian manusia yang ada di dalam buku yang sebelumnya sudah aku baca. Untuk bukunya yang ini, teman-teman, judulnya Personality Plus. Di dalam buku ini itu ada 4 kepribadian manusia yang harus kita ketahui. Di antaranya ada kepribadian orang dengan sanguinis, ada kepribadian orang melankolis, ada kepribadian orang koleris, ada kepribadian orang pragmatis. Nah, teman-teman masuk ke kepribadian yang mana dari keempat yang ini? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Nah, kalau misalnya belum tahu, mari kita bahas bareng-bareng bersama, oke? Tapi sebelum itu, teman-teman boleh support dulu channel ini dengan cara like dan subscribe, agar nanti ke depannya aku bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten, ya, sharing-sharing tentang pengalaman atau cerita apa yang sudah saya lakuin dari membaca buku seperti itu. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas ke yang pertama, yaitu kepribadian dengan orang sanguinis. Teman-teman, kepribadian orang sanguinis itu ibaratnya itu matahari yang memang sedang duduk di antara banyaknya awan yang sedang mendung. Mereka dengan kepribadian sanguinis itu mereka selalu membawa kebahagiaan, selalu membawa keceriaan. Orangnya itu ramai, ya, selalu happy. Terus orangnya juga suka ngobrol, ya. Dan orangnya juga suka cerita. Kadang cerita-cerita yang mungkin menurut kita nggak terlalu penting juga, itu kadang kalau sama kepribadian sanguin itu suka diceritain aja. Padahal menurut kita belum tentu itu penting. Tapi kalau bagi orang sanguinis, itu adalah suatu cerita yang memang sangat bagus. Seperti itu. Misalnya, ketika kita lagi berada dalam suatu perkumpulan, dan kita belum kenal satu sama lain yang ada di perkumpulan itu, tiba-tiba ada salah satu orang yang ngajak kenalan bareng kita, dan tiba-tiba ketika kita misalnya sudah kenalan, tiba-tiba orang itu mau cerita ke kita gitu, tiba-tiba terbuka dan yang lainnya. Nah, itu bisa aja itu mereka punya kepribadian orang-orang sanguinis. Atau misalnya nih, ketika dalam pertemanan nih, atau dalam tongkrongan, misalnya ketika lagi ngopi, ya, ketika misalnya tongkrongan tersebut itu suasananya lagi nggak baik-baik aja atau lagi redup. Nah, sama si orang sanguinis ini, orang ini bisa menghidupkan kembali suasana atau tongkrongan yang ada di sana jadi lebih happy, lebih hidup kembali. Nah, itulah tipe-tipe kepribadian orang sanguinis. Dan orang-orang sanguinis ini biasanya orang-orangnya tuh selalu optimis ke depan, ya, selalu bersemangat gitu. Kadang ketika dalam suatu perkumpulan yang bahkan mereka nggak kenal sama sekalipun, mereka bisa berkenalan, mereka mudah bergaul, mereka, intinya orang sanguinis itu bisa dikenal banyak orang, ya, atau banyak orang-orang yang kenal kepada mereka. Seperti itu. Populer, kalau orang sanguinis itu populer. Jadi itu salah satu ciri-ciri, ya, di antara banyaknya ciri-ciri sanguinis, ya, itu salah satu kepribadian orang-orang yang memiliki sifat atau kepribadian sanguinis. Nah,
Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut, bagusnya sih baca buku yang ini, teman-teman. Di sini banyak banget, di sini dijelasin dengan detail seperti apa kepribadian orang-orang sanguinis. Ya, di sini aku hanya menyebutkan beberapa aja seperti itu. Next, kita lanjut ke kepribadian yang kedua, yaitu kepribadian orang-orang melankolis atau si perfeksionis. Teman-teman, orang-orang dengan kepribadian melankolis itu biasanya hidupnya itu harus teratur, harus tertata rapi gitu. Orangnya itu biasanya detail atau kadang terlihat rapi ya. Atau misalnya ketika kita mau mengambil barang atau mau berangkat ke suatu tempat, kadang kita harus mengingat-ingat, wah barang apa nih yang belum aku bawa. Ingat-ingat seperti itu salah satunya ya. Terus biasanya mereka itu ya, orang-orang yang mempunyai kepribadian melankolis itu punya rasa empati yang sangat tinggi terhadap orang lain, punya rasa hati yang tulus seperti itu. Dan orang-orang melankolis ini, teman-teman, itu tipikal orang yang setia. Nah, setia terhadap apa? Banyak banget. Entah itu setia terhadap pasangannya, entah itu setia terhadap pekerjaannya, entah itu setia dari berbagai macam. Intinya dia selalu setia. Atau selalu, kalau misalnya dia udah nemuin yang cocok satu, kalau misalnya dalam pasangan, kalau misalnya dia udah nemuin yang cocok satu nih, menurut dia cocok, udah langsung gas aja gitu. Seperti itu. Terus misalnya kalau orang-orang kepribadian melankolis ini, kalau dalam pekerjaan mereka selalu tekun, mereka selalu rajin buat mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Atau misalnya ketika dalam lingkungan pertemanan, ya, orang-orang dengan kepribadian melankolis ini biasanya suka berhati-hati dalam berbicara. Karena kalau orang-orang melankolis itu biasanya suka ngerasa kalau ucapannya itu takut membuat orang lain sakit hati, ya. Atau kalau orang-orang melankolis ini suka pilih-pilih teman. Maksudnya pilih-pilih teman yang bisa mereka anggap sebagai benar-benar teman gitu. Karena kan orang-orang melankolis itu biasanya detail dan memang harus terencana seperti itu. Dan kalau misalnya orang-orang melankolis ini ada teman yang memang butuh pertolongan dia, ya, entah itu mau memecahkan masalah atau ingin meminta bantuan solusi kepada kita, orang-orang melankolis ini bisa jadi solusi ya untuk memecahkan masalah atau membuat perencanaan atau membuat solusi ke depannya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya teman nih dengan strategi yang kelihatannya bagus gitu, dan teman-teman juga mungkin tahu kalau dalam lingkup pertemanan itu seperti apa, teman-teman bisa meminta tolong ke orang-orang dengan kepribadian melankolis. Tapi balik lagi teman-teman, di balik kelebihan yang ada pada diri seorang melankolis itu pasti terdapat beberapa kekurangan. Sebetulnya di semua kepribadian juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi di yang melankolis ini itu biasanya orang-orang yang mempunyai kepribadian melankolis itu terlalu cenderung overthinking, atau bahkan mungkin selalu dipikirin kalau misalnya ada masalah yang menurut kita sebetulnya enggak terlalu harus dipikirin banget. Tapi kalau sama orang-orang melankolis ini biasanya selalu dipikirin, selalu, bahkan masalah sedikit pun bisa dijadiin suatu overthinking gitu. Dan yang lainnya itu mungkin salah satu kekurangan yang terlalu berlebihan kalau misalnya orang-orang melankolis ini tidak bisa berdamai atau tidak bisa mengontrol emosinya seperti itu. Itu kan buruk ya kalau misalnya itu terus dilakuin secara terus-menerus. Overthinking itu tidak baik seperti itu. Dia bisa menjadi seorang pemimpin, entah itu pemimpin dalam hal apapun, karena kepribadian orang koleris ini dia orangnya tegas. Mereka tidak suka membuang-buang waktu yang menurut mereka pekerjaan atau kegiatan tersebut tidak penting menurut mereka.